Hentian penyidikan kasus kematian misterius Arya Daru oleh Polda Metro Jaya menuai kritik tajam dari pihak keluarga. Kuasa hukum menilai alasan belum ditemukan adanya peristiwa pidana justru bertentangan dengan logika hukum. Kuasa hukum keluarga almarhum Arya Daru mengungkapkan keberatan serius atas diterbitkannya surat penghentian penyidikan oleh Polda Metro Jaya. Selain soal substansi, kuasa hukum juga mempersoalkan bentuk surat yang diterima keluarga. Menurutnya dokumen tersebut hanya bersifat pemberitahuan, bukan surat penetapan resmi. Sementara surat penetapan penghentian penyidikan tidak pernah diberikan kepada keluarga maupun kuasa hukum. Dalam proses penyelidikan, pihak keluarga mengaku berulang kali meminta SP2HP hasil otopsi hingga pelaksanaan gelar perkara khusus dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Bahkan kuasa hukum menyatakan siap menghadirkan ahli pembanding guna memperoleh kesimpulan hukum yang objektif. Pihak keluarga juga sempat dijanjikan akses untuk meninjau langsung tempat kejadian perkara atau TKP, namun hingga penyelidikan dihentikan, akses tersebut tidak pernah diberikan. Ya, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana langkah keluarga almarhum Arya Daru Panganjunan, pasca polisi resmi hentikan penyidikan setelah genap 6 bulan, telah bergabung kuasa hukum keluarga Arya Daru yaitu Nikolai Aprilindo. Selamat sore Bang Nikolai, terima kasih telah bergabung bersama kami Bang. Jadi bagaimana Anda melihat putusan dari kepolisian pasca penetapan? Ya, selamat sore. Bisa dengar suara saya? Sudah bisa mendengar? Silakan. Bisa mendengar suara saya? Silakan, Bang. Oke, ya. Terima kasih. Perlu saya sampaikan di sini bahwa pada tanggal 7 Januari 2026 yang lalu, istri almarhum Meta Ayu Puspitantri menerima surat dari Polda Metro Jaya. Surat itu tertanggal 6 Januari 2026, nomor B/63/1 Romawi /Res titik 1.24/2026 di Reskrim klasifikasi biasa, hal pemberitahuan penghentian penyelidikan. Nah, di dalam surat itu pada poin kedua dikatakan bahwa sehubungan dengan rujukan di atas diberitahukan kepada saudari bahwa penyelidikan penemuan mayat seorang laki-laki bernama Arya Daru Panganjunan yang terjadi di guest house Gondia, kamar 105, Jalan Gondang Dia Kecil, nomor 22, Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Selasa 8 Juli 2025 yang dilaporkan oleh Dimas Heni Trinugroho telah dihentikan penyelidikannya dengan alasan belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Tolong digarisbawahi bahwa alasan yang disampaikan dalam surat tersebut adalah belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Nah, setelah menerima surat tersebut, istri almarhum berkomunikasi, berdiskusi dengan kami sebagai tim penasihat hukum, tim kuasa hukum tentang surat tersebut. Setelah kami meneliti surat tersebut, bahwa betul surat tersebut berasal dari Polda Metro Jaya yang ditandatangani oleh Kasubdit Tahbang Resmob AKBP Resa Fardi Marasabesi. Nah, perlukah kami sampaikan bahwa dengan diterimanya surat tersebut, maka kami melihat ada hal-hal yang tidak semestinya untuk diterbitkan surat tersebut. Kenapa kami katakan ada hal-hal yang tidak semestinya? Karena pada tanggal 26 November 2025 yang lalu, kami diundang beraudensi dengan
Polda Metro Jaya, dalam hal ini penyelidik Polda Metro Jaya yang menangani kematian almarhum ADP. Di dalam pertemuan itu, Wadi Reskrim yang didampingi oleh Kabid Humas Baik. Polda Metro Jaya Ya, itu menyatakan bahwa berkomitmen untuk melanjutkan penyelidikan dari peristiwa tersebut. baik. Bang Niko, Dia sendiri Lantas menyatakan langkah akan keluarga ke melanjutkan. depan atas putusan dari pihak kepolisian ini seperti apa, Bang Niko? Baik, kami dari pihak keluarga tetap akan menempuh hak hukum kami melalui jalur hukum yang ada. Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru tahun 2025 yang diberlakukan mulai 2 Januari 2026. Tentunya kami akan berembuk bersama keluarga, bersama tim hukum dan para ahli kami untuk menempuh upaya-upaya hukum apa saja yang akan kami lakukan. Karena ini adalah satu kejanggalan di mana pihak Polda itu melanggar komitmennya sendiri, yaitu keluar dari mulut Wadi Reskrim sendiri bahwa berkomitmen akan melanjutkan penyelidikan peristiwa tersebut. Tapi nyata-nyatanya malah dihentikan. Ini kan terjadi inkonsistensi dari pernyataan tersebut. Kemudian ada lagi pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa akan bertemu langsung dengan keluarga inti. Namun sampai dengan detik ini tidak pernah bertemu dengan keluarga inti. Kemudian ada pernyataan juga yang menyatakan bahwa dihentikannya penyelidikan ini karena tidak ditemukan tindak pidana, peristiwa pidana. Demikian juga dengan pernyataan dari Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya yang menyatakan hal yang sama, bahwa tidak ditemukannya peristiwa pidana. Padahal secara formal yuridis yang kami dapatkan melalui surat resmi dari Polda Metro Jaya adalah belum ditemukan adanya peristiwa pidana. baik. Jadi ini merupakan inkonsistensi yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya. Apalagi beberapa inkonsistensi lainnya yang perlu kami sampaikan bahwa masalah sidik jari, ada 4 sidik jari. Ternyata hanya 1 yang dikatakan dapat teridentifikasi, 4 rusak. Awalnya pada saat konvers 29 Juli yang lalu, Dirreskrim Polda Metro Jaya menyatakan menemukan hanya 1 sidik jari. Ternyata pada tanggal 26 November 2025 yang lalu, kami mendapatkan fakta yang dikemukakan sendiri oleh penyelidik pada saat audiens tersebut, ditemukan 4 sidik jari. Ini lagi inkonsistensinya. Kemudian adanya check-in 24 kali. Nah, itu pun tidak pernah didalami seorang wanita berinisial V yang melakukan check-in bersama-sama dengan Bang Niko, ADP. kami menangkap bahwa memang dari pihak keluarga menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus ini. Menurut Bang Niko, lalu apakah seharusnya dilakukan gelar perkara khusus dan perkara ini diambil alih oleh pihak Bareskrim Polri apabila Polda Metro Jaya tidak sanggup untuk menanganinya? Saya sudah sampaikan juga kepada penyelidik, kepada Polda Metro Jaya waktu audiens itu, kami minta dilakukan gelar perkara, bahkan gelar perkara khusus. Namun, sampai detik ini tidak pernah dilakukan. Bahkan kami sudah bersurat, baik ke Kapolda, Kapolri, Kabareskrim, tidak pernah ditanggapi surat-surat kami tersebut untuk supaya kasus ini atau peristiwa ini terbuka secara terang benderang. Bahkan dikatakan adanya check-in itu merupakan aib.
kami sudah sampaikan bahwa keluarga mengatakan bahwa silakan buka. Apapun aibnya silakan buka. Tidak perlu ditutup-tutupi. Jangan berlindung di kata-kata aib hanya untuk menutup-nutupi peristiwa ini. Ini sangat tidak gentle bagi kami. Dan ini ada permainan-permainan yang betul-betul tidak masuk di logika hukum bagi kami. Kalau mau supaya terang benderang, lakukan gelar perkara khusus. Bahkan kami juga menyatakan kalau dilakukan gelar perkara khusus, kami akan membawa ahli-ahli pembanding kami untuk mensandingkan dengan ahli-ahli yang dikatakan atau dimiliki oleh Polda Metro Jaya. Baik. Apalagi khusus tentang forensik. Baik. Di mana dokter forensik RSCM sendiri mengatakan banyak terdapat luka-luka di wajah, leher, lengan, dan tubuh. Dan itu nyata ada. Ya. Kenapa Baik, itu Bang tidak Niko. diperdalam? Itu. Baik, Bang Niko. Kami sudah menangkap apa yang disampaikan dan kami juga akan terus mengupdate perkembangan mengenai kasus ini. Terima kasih atas waktu dan informasinya, Ya, kami Bang mungkin Nikolai. kami satu hal mungkin kami minta dengan hormat, Ya. dengan sangat kepada media dan masyarakat Indonesia untuk mengawal betul kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Nikolai. Selaku kuasa hukum keluarga Arya Daru, selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore, terima kasih.